Begitupun juga dengan bajunya ini lusuh. Terlihat kakek-kakek ini melambaikan tangannya kayak benar-benar beliau ini kayak mau minta tolong. Nah, disinilah Siska itu melihat ada seorang nenek tua. Badannya ini kurus kering dan bisa dikatakan ini kayak mayat hidup, jadi tinggal tulang. Terus ayahnya ngomong ke Siska, "Loh, Dek, kita ini di mana, Dek? Kita di kuburan, Dek." Barulah Siska ini ngelihat ke sekitar. Mereka ini ada di tengah-tengah kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Siska. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi teman-teman, kemarin kami sempat jalan-jalan di sekitaran Surabaya dan kondisi Surabaya ini sudah mulai sepi. Jadi memang banyak warga Surabaya ini yang sudah mudik semua. Toko-toko sudah mulai tutup dan para pekerja sudah mulai mudik ke desanya masing-masing. Jadi kondisi Surabaya itu agak lengang, nggak seperti biasa. Nah, gimana dengan kota kalian? Bisa komen di bawah, atau mungkin ada dari kalian yang sudah mudik sekarang, bisa komentar juga. Cerita kali ini berhubungan dengan mudik. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Francisca. Dia ingin membagikan pengalaman ketika dia mudik bersama ayahnya di sekitaran tahun 2021. Kita tahu bahwa di tahun 2021 itu ada larangan dari pemerintah supaya warga tidak mudik. Tapi kalau memang kondisinya darurat, mungkin masih bisa diperbolehkan. Nah, waktu itu Siska ingat betul, Hari Raya Idul Fitri ini jatuh di bulan Mei di tahun 2021, dan dia tahu betul bahwa ada larangan untuk mudik. Sementara ayahnya Siska ini terbiasa memang setiap menjelang Lebaran selalu mudik bersama keluarga di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Ini adalah rumah dari neneknya Siska. Tapi waktu itu ada pembicaraan di keluarga mereka, terutama dari ibunya Siska ini. Beliau sudah bilang ke ayahnya bahwa beliau ini mengurungkan niatnya untuk mudik. Nah, tapi karena ayahnya Siska ini sudah terbiasa mudik di setiap Lebaran, dan beliau ini hanya bisa bertemu dengan nenek dan juga saudara-saudaranya hanya di Idul Fitri itu. Jadi beliau kayaknya harus tetap mudik. Nah, mulailah ditentang, ada perdebatan di sana. Di rumah Siska ini ada kakak laki-lakinya dan juga istri dari kakaknya Siska. Mereka juga tinggal di sana dan mereka juga ikut berkomentar. Intinya pada tahun itu mereka nggak mau ikut dulu karena kasus COVID ini lagi tinggi-tingginya, mereka juga takut tertular. Tapi ayahnya Siska ini ngotot. Dia pengen tetap berangkat dan akhirnya ibunya Siska ini pun menyetujui. Nah, malam itu Siska ini tidur.
dia belum ada keputusan dia mau ikut atau tidak. Karena ayahnya ini rencananya mau berangkat sendiri kalau memang keluarga yang lain nggak ikut. Jadi Siska waktu tidur itu dia mimpi. Dalam mimpinya itu dia ketemu dengan neneknya. Tiba-tiba Siska ini sudah berada di dalam mobil sedan. Terus neneknya Siska ini duduk di bangku depan. Di samping ini yang pegang kemudi ini Siska nggak tahu siapa karena hanya ada cahaya putih. Terus Siska ini heran loh, nenek kok naik mobil ini mobil siapa kok? Mobil sedan ini kok mewah banget. Siska tahu bahwa neneknya nggak punya mobil, apalagi mobil sedan semewah ini. Terus Siska tanya, "Nek, kita mau kemana?" Lah neneknya ini noleh terus bilang, "Kita mau pergi jauh." "Pergi jauh kemana, Nek?" "Ya pokoknya pergi jauh, kalau kamu nggak usah ikut nggak apa-apa." Nah mimpi ini pun berakhir. Akhirnya keesokan harinya, Siska ini tanya ke ayahnya, "Ya, ayah ini serius mau berangkat sendiri. Ayah kan tahu jalanan di sana itu masih banyak hutan, apalagi ayah berangkat dari sini ini selalu senangnya sore, otomatis sampai daerah hutan-hutan sana pasti malam." Terus ayahnya bilang, "Sudah enggak apa-apa, Dek. Ayah ini sudah biasa, Dek. Udah enggak apa-apa kalau adik enggak ikut enggak apa-apa. Wis, ayah didoakan aja. Ayah ini sudah kangen sama adik-adik ayah." Nah, ada kebiasaan memang di setiap lebaran, saudara-saudara dari ayahnya Siska ini selalu ngumpul di rumah yang di Gunung Kidul itu. Mereka berasal dari mana-mana, dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Mereka selalu ngumpul di sana. Nah, kabarnya memang jauh-jauh sebelum hari raya itu, mereka sudah tiba di Gunung Kidul, di rumah nenek itu. Nah, akhirnya hari itu, Siska ini berpikir keras. Kira-kira dia memutuskan ikut atau enggak. Nah, dia pun cerita ke ibunya, "Bu, aku tadi itu mimpi sama nenek naik di mobil sedan mewah. Terus, kamu kemana, Dek?" Nah, Siska cerita bahwa dia cuma jalan gitu aja, dia nggak tahu mau kemana, dan ketika dia tanya ke neneknya, neneknya bilang, "Nenek mau pergi jauh, kamu nggak ikut nggak apa-apa." Tiba-tiba di situ ibunya ini diem, kayak raut wajahnya langsung berubah. Terus ibunya ngomong ke Siska, "Dek, kamu temenin ayah aja deh, Dek. Kok perasaan ibu nggak enak, Dek? Mau ya, Dek?" Nah, Siska ini memang dalam hati kecilnya pingin menemani ayahnya pulang ke Gunung Kidul. Akhirnya dari situ Siska bilang, "Iya deh, Bu. Biar Siska ikut aja." Terus dia ngomong ke ayahnya, "Ya, Siska ikut. Biar Siska yang menemani ayah." "Loh, kamu serius nggak apa-apa, Dek?" "Udah nggak apa-apa ya." Siska juga udah izin ibu. "Oh ya sudah. Seneng ayah kalau ada temennya gini." Akhirnya singkatnya malam itu setelah mereka persiapan sebentar, mereka berangkat. Nah, ada catatan tersendiri bahwa mereka ini punya mobil, tapi mobil ini jarang sekali dipakai. Kadang-kadang hanya 2 bulan sekali dipakai, dan setelah itu mobil ini mangkrak, jadi jarang sekali dipanasi. Nah, waktu itu karena mobil ini mau dipakai luar kota, perjalanan sekitar hampir 8 jam, mobil ini pun mulai dipanasi oleh ayahnya Siska. Setelah dipanasi, dicek sebentar, dan gak ada kendala apapun, akhirnya mereka pamitan ke keluarga, ke ibu, ke kakak, dan juga istri dari kakaknya Siska. Mereka berangkat. Nah, awal-awal berangkat itu mereka masih menikmati. Perjalanan ini begitu lengang. Nah, tiba-tiba sekitar beberapa jam perjalanan, mereka mulai memasuki hutan. Jadi suasana sudah mulai dekat ke arah Gunung Kidul. Terus ayahnya ini bilang ke Siska, "Dek, ayah ini setiap pulang ke rumah nenek, nggak pernah loh lewat jalan turun naik seperti ini. Kok ini banyak tanjakan, banyak turunan kayak gini?" Siska sendiri juga berpikir, ya aneh juga. Setiap kali Siska ini ikut mudik ke Gunung Kidul, dia rasa dia nggak pernah melewati jalan yang naik turun seperti ini. Nah, waktu itu kok memang benar-benar jalannya ini naik turun melewati perbukitan. Dan sempat beberapa kali mobil mereka ini nggak kuat nanjak. Ya karena selain mobil ini sudah tua dan juga jarang diservis, ya inilah yang terjadi ketika lewat jalan tanjakan, mobil ini susah naik. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, waktu itu kira-kira jam 2:30 dini hari, mereka ini melewati hutan, terus melewati tanjakan lagi.
Nah pas waktu tanjakan ini bener-bener mobil ini ngos-ngosan. Jadi jalannya itu pelan banget. Sampai-sampai Siska ini takut, ya ini mobil nggak apa-apa, nanti mundur gimana. Nah waktu itu suasana di sekitaran hutan ini sepi, nggak ada satupun kendaraan yang melintas. Nah tiba-tiba pas mereka jalan di tanjakan ini, ada seorang kakek-kakek berdiri di pinggir jalan. Beliau ini pakai sarung dan wajahnya itu kusut. Begitupun juga dengan bajunya ini lusuh. Terlihat kakek-kakek ini melambaikan tangannya kayak benar-benar beliau ini kayak mau minta tolong. Jadi beliau melambaikan tangan. Nah karena mobil mereka ini jalan pelan, Siska itu sempat melihat sosok kakek ini dengan jelas. Terus Siska bilang ke ayahnya itu, ya nggak usah berhenti ya, Siska takut. Sudah nggak apa-apa dek, siapa tahu beliau ini minta tolong, kasihan. Ini beliau ini kasihan rumahnya di tengah hutan. Jadi pelan-pelan akhirnya begitu tepat berhenti di depan sosok kakek-kakek ini, mobil ini pun dihandrem. Terus ayahnya Siska ini turun. Jadi waktu itu Siska masih melihat di dalam mobil. Ayahnya ini sempat ngobrol. Mungkin yang ditanyakan ayahnya, ada apa mbak? Nah waktu itu yang dilihat oleh Siska, kakek ini tiba-tiba nangis. Nangis bener-bener kayak anak kecil. Nangisnya itu ngerengek. Nah akhirnya si ayahnya Siska ini menuju ke Siska. Siska buka kaca. Terus ayahnya bilang, dek, kasihan dek, kakek ini minta tolong, katanya istrinya sakit. Nggak apa-apa ya, dijemput dulu ya, diantar ke rumah sakit. Katanya rumahnya deket sini. Nah Siska ini ada perasaan nggak enak waktu itu. Kayaknya kok nggak beres ini orang. Jangan-jangan nanti ini orang mau berbuat jelek. Terus akhirnya kita dibegal di tengah jalan. Diungkapkanlah akhirnya oleh Siska ke ayahnya itu, ya Siska ini takut. Kita ini di tengah hutan, kalau kakek ini berbuat jahat gimana? Di sana ternyata sudah ada para pembegal gimana? Kakek ini cuma buat kedok. Terus ayahnya bilang ke Siska, dek, nggak boleh ngomong seperti itu. Sudahlah, kita tetap berpikir positif. Kita niatnya bantu si kakek ini. Kasihan katanya istrinya itu sudah sakit di rumah sudah lama. Dan nggak ada yang bantu bawa ke rumah sakit. Terus setelah Siska ini diam sejenak, dia sempat mikir sebentar, akhirnya dia bilang ke ayahnya, ya sudah deh ya, nggak apa-apa deh. Akhirnya kakek ini pun disuruh masuk ke dalam mobil, beliau duduk di bangku belakang. Nah sepanjang perjalanan, melewati hutan-hutan kecil, dan sempat waktu itu Siska melihat ada beberapa ladang-ladang penduduk, seperti singkong, ladang kebun pisang, dan lain sebagainya. Di situ si kakek-kakek ini terus nangis, dan nangisnya ini sesenggukan. Sampai-sampai waktu itu ayahnya Siska ini ngomong, wis mbah, sabar mawon, pen pundi niki lewat pundi. Terus kakek ini menunjukkan jalan. Nah ternyata menurut Siska ini, dari titik lokasi kakek ini berdiri di pinggir jalan raya tadi, rumah beliau ini masih jauh. Jaraknya benar-benar jauh. Siska ini bahkan sempat mikir, ini kakek-kakek ini jalannya jauh banget loh. Sampai dia ini akhirnya kasihan. Yang awalnya Siska ini nggak percaya dengan kakek-kakek ini, akhirnya dia ikut kasihan. Dia bisa membayangkan si kakek ini saking pinginnya minta tolong ke orang untuk membantu istrinya bawa ke rumah sakit, beliau rela untuk jalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan raya, dan itu jauh banget, melewati ladang, melewati hutan-hutan kecil. Nah disitulah Siska mulai kasihan. Jadi perjalanan dengan mobil ini ditempuh kira-kira sekitar setengah jam. Barulah di situ mereka melihat ada bangunan pendopo, bangunan seperti rumah joglo kecil. Terus di situ kakek-kakek ini bilang, nak, nang, mandek ini nang. Disuruh berhenti di tempat itu. Setelah itu kakek ini pun turun, diikuti oleh ayahnya Siska, dan Siska pun ikut turun. Jadi mobil mereka ini parkir di pinggir sawah-sawah. Setelah ini kakek-kakek itu masuk, terus si kakek-kakek ini nyuruh ayahnya Siska dan juga Siska untuk masuk. Mereka pun ikut masuk. Jadi mereka ini duduk beralaskan tikar di sana. Mereka nunggu di situ dan kakek ini masuk ke dalam. Nggak lama setelah itu, si kakek-kakek ini manggil ayahnya Siska. Nang, berinio nang. Terus ayahnya Siska menuju ke dalam. Setelah itu beliau kembali, terus ayahnya bilang ke Siska, dek, kasihan dek. Kamu mau lihat nggak kondisi nenek? Kasihan banget dek.
Nah, Siska kan tentu penasaran, dia ikutan masuk ke dalam. Nah, disinilah Siska itu melihat ada seorang nenek tua. Badannya ini kurus kering dan bisa dikatakan ini kayak mayat hidup, jadi tinggal tulang. Benar-benar kondisi ini memprihatinkan. Nah, waktu itu si kakek ini ngomong bahwa ini bauti tasik tilem, tasik sari. Gak apa-apa ya, ditunggu dulu ya. Saya kasihan. Jadi kakek ini ngomong dengan bahasa Jawa kira-kira seperti itu. Si kakek ini kasihan karena si istrinya ini masih tidur. Dia nggak mau atau dia nggak tega untuk membangunkan. Akhirnya secara terpaksa Siska dan ayahnya ini mau nunggu di sana. Mereka pun akhirnya duduk-duduk dan nggak ada suguhan apapun. Tapi di satu sisi lain ya juga mereka ini sebenarnya haus. Akhirnya Siska ingat masih ada sisa air mineral di dalam mobil. Dia pun keluar dari pendopo itu, dia ambil air, terus dibagi berdua dengan ayahnya. Nah, waktu Siska ini membagi air dengan ayahnya, si kakek ini melihat kejadian itu. Sebenarnya kalau tuan rumah yang beliau ini memiliki air atau suguhan, ketika melihat situasi semacam ini pasti tuan rumah pasti menyuguhkan sesuatu. Tapi waktu itu enggak sama sekali. Kakek ini sempat melihat Siska berbagi air minum dengan ayahnya. Tapi si kakek-kakek ini diem. Nah, yang ada di pikiran Siska dan ayahnya, mungkin memang benar-benar beliau ini nggak punya apa-apa untuk disuguhkan. Mereka maklum lah. Nah, setelah menunggu beberapa lama, nggak ada obrolan apapun. Jadi kakek-kakek ini setiap kali melihat ayahnya Siska atau Siska, beliau tersenyum. Terus kemudian beliau nunduk lagi sambil megang lutut. Pokoknya waktu itu si kakek ini salah tingkah. Dan nggak ada pembicaraan apapun. Jadi mereka kikuk waktu itu. Sampai sekitar 1 jam mereka diem-dieman seperti itu, si kakek ini masuk, bawa 2 bantal, diserahkan ke Siska dan ayahnya. Kalau mau istirahat, monggo, sambil nunggu Bauti bangun. Oh iya, kek. Nah, mereka mulai tiduran di sana. Siska memang ngantuk banget waktu itu. Dan dia menidurkan diri sejenak, begitupun juga dengan ayahnya. Nah, Siska ini merasa dia ini tidur nggak terlalu lama. Karena kira-kira waktu itu sudah sekitar 3:30 subuh. Nah, tiba-tiba dia kebangun karena mendengar banyak sekali suara orang bicara. Pokoknya suaranya berisik banget. Dia buka mata, suasana ini sudah terang banget. Dia noleh, ternyata kok banyak orang lalu lalang di situ pakai baju bagus. Nah, Siska ini melihat, loh kok aneh. Ini kita ini tidur di mana? Dibangunkanlah ayahnya. Nah, orang-orang di sana ini tentu melihat ke arah Siska dan ayahnya. Kayak mereka ini memandang dengan pandangan yang aneh. Begitu ayahnya ini duduk, terus ayahnya ngomong ke Siska, loh dek, kita ini di mana dek? Kita di kuburan dek. Barulah Siska ini ngelihat ke sekitar. Mereka ini ada di tengah-tengah kuburan. Ada di tengah-tengah pemakaman dan memang ada bangunan semacam bangunan pendopo. Jadi bangunan pendopo ini untuk menempatkan penduso dan peralatan-peralatan kematian lainnya. Di situ ada space kecil, letaknya ada persis di bawah penduso atau di bawah keranda. Disinilah Siska dan ayahnya ini tidur. Dan alas atau bantal yang dipakai mereka tidur, ini ternyata gedebok pisang atau pohon pisang. Nah, mereka pun akhirnya jadi kaget. Terus si ayahnya ini manggil beberapa orang yang di sana. Orang-orang ini ternyata ziarah makam. Mereka ini warga sini memang terbiasa melakukan ziarah ketika menjelang lebaran ataupun pada saat lebaran. Jadi mereka berziarah kubur ke keluarga mereka. Nah, akhirnya ayahnya ini tanya, Pak, saya ini di mana? Loh, Bapak ini disebutkan ini di desa ini. Bapak memang tujuannya ke sini ngapain? Nah, si ayahnya Siska ini nggak cerita apapun. Dia cuma diem dan akhirnya dia berpikir kok bisa ada di sini. Terus ada salah satu bapak-bapak ini yang nyamperin ke arah ayahnya Siska. Dia bilang bahwa dari tadi sebenarnya si bapak ini melihat Siska dan ayahnya tidur persis di bawah keranda, di tengah-tengah makam itu. Tapi si bapak-bapak ini mau bangunkan itu juga nggak enak. Beliau ini berpikir mungkin ini peziarah yang kecapean dan ketiduran di sana. Jadi beliau nggak membangunkan. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya setelah si bapak-bapak ini menjelaskan seperti itu, barulah ayahnya Siska ini cerita. Ngeten loh Pak, ceritanya Pak. Saya ketemu kakek-kakek di tengah jalan, terus diceritakan semua bahwa dia ini mau nganter istrinya.
ternyata pas sampai di rumah si kakek-kakek ini, neneknya ini masih tidur. Jadi kami disuruh nunggu. Lah kok bangun-bangun kami sudah ada di tengah pemakaman? Kami ini juga heran. Terus si bapak-bapak ini pun menjelaskan, ya hal-hal semacam itu tuh memang sering terjadi di sini. Sudah Bapak sekarang tujuannya kemana? Monggo dilanjutkan perjalanannya. Terus akhirnya singkatnya, ayahnya Siska dan Siska ini pun balik lagi ke mobil, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, ketika mereka melanjutkan perjalanan, keluar jalan raya dan mereka melanjutkan jalan lagi. Jalan ini normal, nggak ada jalanan naik turun. Baru di sini ayahnya Siska ini sadar. Nah, ini jalan bener deh. Mungkin semalam itu mungkin ayah ini nggak begitu jelas ngelihatnya. Jadi ngerasa kayak kita ini berada di tempat lain. Ini baru bener, ini baru bener. Nggak sampai sekitar 100 meter. Di situ ada kerumunan orang. Dan ada juga pihak kepolisian. Ada 2 orang polisi di sana yang sedang berdiri. Jadi karena ada keramaian semacam ini, lalu lintas ini menjadi padat. Mereka jalan pelan-pelan. Nah, disinilah ayahnya Siska ini sempat tanya ke beberapa orang yang ada di sana, yang berdiri di sekitar. Beliau tanya, Pak, ada apa? Awalnya beliau berpikir mungkin ada kecelakaan. Ternyata orang-orang di sana ini bilang, anu Pak, semalam itu ada pembegalan di sini. Hah, pembegalan? Terus gimana? Ada korbannya nggak? Ya, korbannya dibawa ke rumah sakit. Jadi ceritanya, malam itu di sekitaran jam 3 dini hari, ada sebuah mobil yang melintas di area sana, dan mobil ini bannya itu kempes. Ketika pengendara mobil ini turun, ada 4 orang yang nyamperin si pengendara mobil ini dan langsung merampok harta mereka ini. Jadi dompet semua dikeluarkan, isi tas dikeluarkan, dan kebetulan pengendara ini hanya bersama istrinya waktu itu. Nah, setelah itu karena beliau ini sempat melawan, tangan si pengendara ini sempat kena bacokan. Akhirnya setelah kejadian itu, dia ini teriak-teriak minta tolong dan akhirnya ditolong warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah mendengar penjelasan dari warga sekitar, mereka ini sempat nggak ngeh. Ayahnya Siska dan Siska ini akhirnya melanjutkan perjalanan. Siska ini berpikir sendiri, terus dia ngomong ke ayahnya, ya, jangan-jangan kakek-kakek itu memang dikirim sama Tuhan ke kita. Dan kita diselamatkan dari pembegalan itu. Coba ayah bayangkan, kalau waktu itu kita nggak ketemu kakek-kakek ini, pasti kita yang kena ranjau paku itu lebih dulu. Iya kan ya? Nah, barulah di sini ayahnya Siska berpikir, ya benar juga ya dek. Itu kan jamnya sama, sekitar jam 2:30, jam 3. Jadi mereka mulai sadar, kalau seandainya semalam itu mereka nggak menuruti kakek-kakek ini dan nggak mengantarkan kakek-kakek ini masuk ke dalam, tentu yang pertama kali kena ranjau paku adalah mobil ayahnya Siska ini. Nah, karena mereka terlanjur mengantarkan si kakek-kakek ini, akhirnya mereka selamat dari ranjau paku. Yang terkena adalah pengendara mobil yang lain. Ternyata kakek-kakek ini mau menyelamatkan kita, deh. Akhirnya begitu sampai di rumah neneknya Siska yang di Gunung Kidul itu, mereka semua kumpul di sana. Dan akhirnya mereka pun merayakan hari raya di sana. Sekitar 5 hari setelah itu, Siska dan ayahnya kembali lagi ke rumah. Dari situlah Siska ini berpikir, ternyata sosok kakek-kakek misterius itu berusaha menyelamatkan Siska dan ayahnya dari upaya pembegalan tersebut. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Siska kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan kami mengucapkan selamat mudik untuk teman-teman yang sekarang sedang mudik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kakiku melangkah, datang bertanya Dewi Asmara. Dari manakah gerangan kasih teruna di kokang berkunjung tiba? Barat dan timur mengemata, agaknya syarat tanda menyinta. Meski membisu 1000 basa, kelingan mata pengganti 1000